Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Adin di channel Rukun Jurnalis Bekasi. Untuk malam ini kita berbincang-bincang dengan abang kita yang satu ini dari DPRD Kota Bekasi, Abang Komarudin. Selamat malam, Bang. Malam. Siap. Sehat, Bang? Alhamdulillah luar biasa. Kayaknya udah mulai sibuk banget kayak ini terjun di masyarakat Bali ya, untuk reses 2 tahun ini ya, Bang ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong untuk reses, Bang, boleh singkat dulu dah. Tadi banyak aspirasi, Bang, yang ditampung oleh Abang ya. Dan saya lihat yang paling menonjol ini yang mungkin Abang gulirkan dari sebelum reses ini mungkin ya, bahkan saya tahu tuh, tentang larangan bersepeda motor bagi anak-anak pelajar khususnya SMP dan SD ya. Kalau sama mungkin karena di bawah provinsi, mungkin kebijakan Abang mungkin nggak sampai sejauh itu. Nah, kenapa sih dari seorang Bang Komarudin itu akhirnya mencetuskan perda atau mungkin surat edaran ya dari wali kota? Itu apa yang mendasari Abang itu sebenarnya? Pertama memang atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 281, siapapun di Indonesia ini yang umurnya di bawah 17 tahun itu tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor di jalan. Oke. Atas dasar itulah saya melihat fenomena yang terjadi hari ini di Kota Bekasi sudah sangat luar biasa dan sudah melampaui batas menurut saya. Oke. Ketika setiap pagi sudah menjadi kebiasaan kita melihat anak-anak sekolah berangkat ke sekolah pakai sepeda motor dan nggak pakai helm. Bahkan mungkin ada yang bonceng 2-3 bonceng 3 itu kan luar biasa gitu. Jangankan bonceng 2, bonceng 3, satu orang bawa motor nggak pakai helm dan nggak punya SIM aja udah salah. Nah, artinya di sini perlu kesadaran dari kita semua bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu salah. Orang tua mungkin terbentur dengan keadaan, misalkan tidak punya waktu untuk mengantar, terus juga dilihat cukup efisien kalau anak-anak kita bawa sepeda motor ke sekolah karena menurut hitung-hitungan nggak terlalu habis banyak kalau dibandingkan harus pakai Gojek atau juga mungkin pakai kendaraan umum. Nah, menurut saya itu logika-logika yang perlu kita luruskan. Nah, memang peran saya di sini mendorong agar pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini PLT Wali Kota Bekasi, untuk mengeluarkan surat edaran kepada sekolah, bukan ke siswa sebenarnya. Bukan ke siswa, karena poin di sini bukan siswanya, tapi sekolah untuk melarang anak-anaknya tidak bawa motor ke sekolah. Oh, Pak, nggak ke sekolah, tapi mereka ke parkiran yang di luar sekolah. Justru saya, kenapa harus sekolah? Karena sekolah ini bukan hanya lembaga pengajaran, tapi lembaga pendidikan. Artinya pendidikan ini bukan berkaitan dengan ilmu, tapi juga kepada akhlak. Artinya bisa disampaikan kepada siswa, jangan sampai bawa kendaraan. Lebih baik mereka menggunakan kendaraan umum yang jauh, kalau yang dekat bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda. Gitu. Oke, Bang, tadi kan sebagai ketua IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Dan Abang sempat mengungkapkan bahwa itu ada kajian tentang bagaimana seorang pembalap mungkin yang berpacu dengan kecepatan tinggi akan memacu adrenalin, terus mungkin ada implikasi ke dia setelah walaupun sudah tidak berkendara, mungkin belajar di kelas atau apa, itu ada dampaknya lagi nggak, Bang? Itu bagaimana? Betul, secara fisik itu berkaitan. Adrenalin terpompa sangat tinggi itu berkaitan dengan aktivitas yang tinggi. Kalau misalkan anak-anak kita kalau anak-anak kita mengendarai sepeda motor, maka adrenalin itu terpompa tinggi, terbiasa terpompa tinggi. Ketika dia tidak menggunakan kendaraan bermotor, maka kondisi fisiknya akan menuntut dia untuk melakukan aktivitas yang tinggi. Karena terbiasa terpompa terus. Jadi nggak bisa diam gitu ya? Nggak bisa diam. Nah, artinya hal ini sangat berbahaya buat anak-anak. Artinya di luar dari kebutuhan dan pentingnya mereka untuk belajar, untuk fokus, terganggu hanya pada persoalan adrenalin mereka yang terbiasa tinggi. Nah, aspek ini mungkin saya mohon bantuan kepada teman-teman yang ada di dunia psikologi, dunia tentang anatomi manusia dan yang lain, untuk memberikan penjelasan secara detail persoalan ini, karena memang ini betul-betul ada kajiannya. Dan di dunia balap itu memang
ada ukurannya. Ketika pembalap mampu mengkontrol adrenalinnya, maka dia punya potensi lebih besar untuk memenangkan sebuah pertandingan. Gitu. Dan itu apakah berpengaruh juga nggak sih Bang ke daya penangkapan materi pelajaran di sekolah? Sangat. Karena itu kan psikomotorik. Adrenalin itu cenderungnya ke psikomotorik. Nah, sedangkan anak-anak sekolah itu lebih banyak terkurasnya dari aspek kognitifnya sebenarnya. Artinya ini penting betul saya sampaikan ke publik, meyakinkan ke publik, ayo sama-sama kita dukung agar anak-anak kita tidak menggunakan, kalau fisik mereka belum siap, umur mereka belum siap, jangan dorong mereka untuk menggunakan kendaraan agar mereka bisa tenang belajar. Terus juga di jalan tidak ada resiko yang disebabkan karena mereka kecelakaan yang bisa membahayakan dirinya atau juga pengguna jalan yang lain. Oke Bang, dan dari obrolan tadi itu tentang larangan berkendara untuk anak di bawah umur lah ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Itu juga Abang bilang bisa meminimalisir terjadinya tawuran. Ya. Ya. Nah, itu sejauh mana bisa sampai, berarti dengan begini kan berarti Bang Komar itu sudah menyumbangkan pikiran juga untuk sekarang kepolisian yang sedang gencar ya. Betul. Mencegah tawuran antar pelajar khususnya. Betul. Bagaimana Bang? Lebih bisa sampai ke sana? Kita sering melihat tawuran yang terjadi hari ini rata-rata melibatkan anak SMP dan anak SMA. Dan setiap tawuran itu pasti bawa motor. Ya, oke. Pasti bawa motor. Mereka berjanjian ketemu di satu tempat, mereka perang, mereka berantem, mereka tawuran. Pasti awalnya bawa motor. Nah, pertanyaannya motor siapa? Pasti motor mereka atau motor orang tua mereka maksudnya. Nah, artinya ketika anak itu belum siap fisik, mental, terus mereka dikasih akses membawa kendaraan, artinya potensinya sangat besar mereka ke arah sana gitu. Coba kalau misalkan mereka tidak bawa motor, apakah mungkin nggak mereka akan tawuran? Mungkin, tapi tidak sebanyak hari ini. Mungkin mereka pakai kontainer naik, tapi kan kalau hari ini hampir semua rata-rata bawa motor, bawa senjata tajam, karena mungkin dari naik motor adrenalin terpacu, terus mereka bawa senjata tajam mungkin gitu ya. Itu yang saya bilang. Mungkin kalau orang bilang kamu kan bukan bidang itu ya, justru karena saya banyak diskusi dengan orang-orang yang memahami akan hal ini, saya juga banyak diskusi dengan teman-teman yang ada di dunia motor tersebut gitu. Dan saya menyimpulkan bahwasannya karena itu tadi faktor mereka setiap hari bawa kendaraan, adrenalin mereka terpicu, mereka selalu aktif berkegiatan, banyak informasi yang sampai ke mereka. Tidak semua informasi itu informasi baik, mungkin saja ada informasi yang kurang baik karena jangkauan mereka hari ini bukan cuma rumah dan sekolah. Dengan kendaraan bisa saja mereka ke tempat lain atau ke daerah lain yang potensinya lebih besar. Saya pernah dulu belajar tentang teori pertumbuhan manusia. Dari semenjak anak lahir biasanya itu dalam asuhan orang tuanya. Tapi ketika dia mampu berjalan, maka jangkauan dia bertumbuh itu di rumahnya. Ketika dia mampu berjalan, maka dia punya jangkauan itu di halaman rumahnya. Ketika anak itu sudah mulai bicara, jangkauannya itu sudah mulai tetangga dan yang lainnya. Ketika umurnya sudah mulai beranjak sekolah, maka lingkungannya menjadi sekolah, persahabatannya lingkungan sekolah. Itu ada tahapan-tahapan itu sampai betul-betul mereka dewasa secara fisik maupun secara mental. Dan jangkauannya juga jelas. Ketika sudah SMP, mereka SMP itu rumah dan sekolah dan tempat-tempat yang bersama sahabat-sahabatnya dalam lingkungan terbatas. Tapi kalau sudah SMA biasanya sudah tidak terbatas, bahkan kalau kuliah sudah diberikan luas lagi. Luas lagi karena. Sejauh ini sudah sampai mana sih Abang gaungkan ini tentang larangan bermotor ini? Kan tadi kalau nggak salah Abang pengen kalau bisa sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mungkin mendengar dan mungkin menyikapi ini, apalagi di tingkat SMA SMK juga di bawah provinsi. Itu bagaimana Bang? Dan mungkin untuk kepolisian juga mungkin ada tanggapan sudah, atau dari Pemkot Bekasi udah ada tanggapan atau belum? Baik, untuk ke Pemkot Bekasi kami sudah sampaikan beberapa kali kepada Pak PLT Wali Kota, juga sudah kami sampaikan, bahkan kemarin di paripurna di paripurna sudah kami sampaikan. Karena menurut kami paripurna itu adalah forum tertinggi
pengambilan keputusan di tingkat Kota Bekasi, maka kami sampaikan itu sehingga itu bisa menjadi dasar hukum untuk pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan agar surat edaran itu segera dikeluarkan. Dengan kita sampaikan di paripurna, artinya kami di DPRD ikut mendukung agar surat edaran itu dikeluarkan. Jangan takut, misalnya ada implikasi hal-hal yang lainnya, kita bisa bicarakan, kita bisa bahas bersama-sama dalam program-program pembangunan. Kalau dari pihak kepolisian, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan dan berkomunikasi, bahkan pihak Polres Metro Bekasi Kota merasa dan sedang ada program yang disebut dengan Lomba Road Safety Partnership Action. Jadi Polda Metro Jaya sebenarnya sedang ada program itu, di mana mengajak pemerintah Kota Bekasi atau pemerintah yang ada di lingkup Polda Metro Jaya untuk mensukseskan Lomba Road Safety Partnership Action, yang di mana di situ salah satunya adalah melibatkan bagaimana agar tidak lagi banyak pelanggaran berkendara di jalan. Salah satunya anak-anak sekolah yang bawa motor di jalanan itu, mudah-mudahan dengan program itu sudah tidak lagi terjadi pelanggaran. Siap. Oke, bicara untuk reses malam ini Bang, di Cimuning Royal Residence ini kayaknya banyak sekali aspirasi yang Abang tampung nih. Tadi ada 2 poin yang saya tangkap ya. Pertama tentang pajak, dan yang kedua tentang wilayah perbatasan ya dengan Kabupaten Bekasi, karena ada jalan rusak mungkin atau perbaikan jalan yang seharusnya itu memang Provinsi Jawa Barat turun di situ ya. Itu bagaimana Bang yang pajak tadi Bang? Itu ada yang bertanya tadi. Nah, ini penting saya sampaikan kepada pemerintah Kota Bekasi. Di satu sisi PLT Wali Kota sedang memiliki program Si Cepat, pelayanan di tingkat kelurahan yang diakses mudah oleh masyarakat, tidak lama, terus tidak ada pungutan liar. Ternyata kita menemukan fakta pada saat reses ini, ada masyarakat yang menyampaikan kepada kami, sudah 2 tahun SPT-nya tidak ada, padahal si orang tersebut mau membayar. Karena tidak ada SPT-nya, akhirnya dia tidak bisa bayar dan ketakutan gitu loh. Ini Kota Bekasi luar biasa masyarakatnya. Saya apresiasi lah buat masyarakat Kota Bekasi yang mau patuh, tapi di sisi yang lain ternyata SPT-nya belum sampai. Sementara dia mau bayar, pengen bayar, tapi nggak ada SPT-nya nggak ada. Katanya udah ditanyain ke RT, ke RW selama 2 tahun ini, SPT-nya bentuk fisiknya nggak ada. Terus katanya mau dibikin salinan dan yang lain-lainnya, sampai hari ini pun nggak ada. Nah, buat saya itu hal yang harusnya sangat dihindari oleh pemerintah Kota Bekasi. Apalagi punya program Si Cepat gitu kan, jangan sampai anomali terus gitu kan, program jalan seperti bombastis tapi ternyata ada hal-hal yang tertinggal yang itu sebenarnya justru membuat kita bertanya, ini program buat apa sih gitu kan. Nah, akhirnya saya tadi sampaikan besok hari Senin pemerintah kelurahan harus segera menanggapi itu agar masyarakat yang mau membayar pajak SPT-nya segera dikeluarkan. Kalau memang hilang dan yang lain-lainnya, Bapenda sebagai leading sektornya harus segera menyikapi ini, walaupun hanya 1-2 orang, tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kebetulan saya juga di Komisi 3 Bang, kaitannya sama ini, makanya tadi agak keras juga sih saya menyampaikan, bukan karena apa-apa, karena paham sekali dengan saya melihat betul keinginan besar dari pemerintah Kota Bekasi untuk optimal, tapi ternyata ada hal-hal kecil yang terjadi di lapangan dan ini harus segera diselesaikan. Siap. Terus itu tadi Bang, jalan Cimuning sampai ke Lambang Sari. Tadi apa Abang akan ada pengajuan atau apa agar bisa sampai sampai patrol dengan median jalan juga ya tadi? Gimana? Jadi, pertama gini, saya sering banget menemukan persoalan-persoalan di Kota Bekasi berkaitan daerah perbatasan. Nah, ini apalagi Kota Bekasi ini peta wilayahnya unik gitu kan, banyak banget beririsan dengan daerah-daerah perbatasan dengan Kabupaten Bekasi, dengan DKI Jakarta, dengan Depok, dengan Bogor, bahkan dengan laut gitu kan, gitu, dengan orang-orang yang dengan kabupaten yang dekat laut gitu. Artinya ini banyak banget persoalan. Nah, dan persoalan itu rata-rata nggak selesai karena sering ewuh pakewuh atau saling salah menyalahkan.
jalan pangkalnya itu di Kota Bekasi, ujungnya di kabupaten. Kabupatennya nggak diselesaikan sama kabupaten, yang kotanya sudah selesai sama kota, akhirnya salah-salahan dan yang lain. Emang harus ada kerja sama dua pemerintah daerah kalau seperti ini ya. Nah sebenarnya yang menyelesaikan bukan pemerintah daerah tersebut, tapi justru Jawa Barat. Provinsi langsung ya. Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau misalnya ada saluran airnya dari Kota Bekasi, akhirnya ada hilirnya ada di Kabupaten Bekasi, biasanya orang Kabupaten Bekasi marah. Sama seperti dulu kasus kejadian Rawalumbu yang Taman Narogong, tembusnya ke Jatimulya, orang Jatimulya kebanjiran. Udah kabupaten itu Nah, gimana sih air dari kota? Akhirnya nggak selesai. Nah, itu yang menyelesaikannya adalah pihak Jawa Barat. Nah, kami berharap pemerintah Jawa Barat juga peduli akan hal ini berkaitan dengan infrastruktur yang ada di perbatasan, termasuk juga tadi persoalan anak-anak sekolah, yang anak-anak SMA, mohon Pak Ridwan Kamil mendengar ini agar anak-anak sekolah yang ada di Kota Bekasi terutama yang belum punya SIM ya, belum punya SIM untuk dilarang bawa kendaraan ke sekolah, termasuk tadi masalah jalan dan yang lain-lainnya, Bang. Oke, siap, Bang. Kayaknya cukup hangat perbincangan malam ini, Bang. Tapi untuk malam ini kayaknya sudah cukup, cuma saya obrolan santai mungkin, Bang. Siap, Bang. Ini kayaknya apa udah bosan ngurus Kota Bekasi apa bagaimana nih? Nanti akan maju ke provinsi, saya dengar-dengar. Saya justru makin bersemangat, Bang. Oh gitu. Makin bersemangat karena ya rencana sih masih sedang berusaha. Siap, belum fix karena belum ada DCT. Tapi saya sebagai orang partai harus tetap berusaha dan bersemangat untuk membangun kota saya di Kota Bekasi. Cuman cakupannya memang saya harus berpikir lebih luas lagi, dan dampaknya memang harus lebih luas lagi karena banyak persoalan-persoalan di Kota Bekasi yang tidak hanya diselesaikan di lingkup kota, tapi memang harus diselesaikan di lingkup provinsi. Oke, tadi ada yang dari statement Abang nih. Abang lebih senang bertemu dengan banyak orang. Setiap hari mungkin bisa bertemu dengan orang berbeda, bertemu kenalan baru dengan jadi circle yang mungkin lebih luas ya. Betul. Dan apa sih alasannya Bang? Apakah dapat masukan dari teman-teman baru atau seperti apa? Setiap kita bertemu dengan orang, pasti ada dinamika yang terjadi. Nah, dinamika itulah yang membuat kita makin dewasa menyikapi, Bang. Jadi kita makin dewasa, kita makin paham, dan kita makin tahu bahwasannya hidup di dunia ini bukan diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak mengedepankan ego kita, tapi kita lebih berempati terhadap kehidupan orang lain. Nah, apalagi saya di dunia kebijakan, di dunia politik, yang katanya wakil rakyat, ya harus paling pertama adalah memiliki empati terhadap orang lain. Makanya saya selalu senang bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang baru setiap waktu, orang lama yang selalu juga saling reminder, saling mengingatkan gitu kan, dan dinamikanya sangat luar biasa, Bang. Itu yang makanya menarik banget buat saya. Itu Bang Komar, keren banget kan. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang baru ya kan, sebagai dewan yang begitu muda lah mungkin. Kayaknya untuk malam ini cukup sekian kayaknya. Terima kasih Bang Komar atas waktunya malam ini kita berbincang dari fraksi Golkar Persatuan. Terima kasih Bang Komar. Sama-sama Bang, terima kasih banyak ya. Oke teman-teman Rukun Jurnalis Bekasi, demikian perbincangan kita dengan Bang Komar. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman Rukun Jurnalis Bekasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.